Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 2C Manajemen Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Kami akan memaparkan materi uji statistik non-parametrik untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah analisis data bisnis. Dengan anggota yang pertama ada Christina Tanika Putri, yang kedua ada Michael Eden Pohan, dan yang ketiga ada Maria Putri Ayu. Selanjutnya saya akan membacakan table of contents atau materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, di sini ada pengertian dan jenis, apa itu statistik dan non-parametrik dan apa saja jenisnya. Yang kedua, waktu penggunaan, kapan uji statistik non-parametrik digunakan. Yang ketiga, kasus ekonomi, apa saja contoh kasus ekonomi yang terkait. Dan terakhir, yang keempat, Chi-square dan soal. Berikut penjelasan Chi-square dan contoh soalnya. Saat ini kita akan masuk ke dalam subbab materi yang pertama, yaitu pengertian dan jenis dari statistika non-parametrik. Kita bisa melihat dengan jelas di sini ada dua pengertian. Yang pertama dari Introduction to Research pada tahun 2016. Statistika non-parametrik adalah rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ketika data melanggar satu atau lebih asumsi untuk prosedur parametrik. Jika variasi dalam populasi miring atau asimetris, jika data yang dihasilkan dari ukuran ordinal atau nominal, atau jika ukuran sampel kecil, peneliti harus memilih statistika non-parametrik. Menurut pengertian secara umum, statistika non-parametrik adalah metode riset yang membuat inferensi statistik tanpa lagi memperhatikan distribusi yang mendasarinya, sehingga metode ini cocok dengan distribusi normal, tanpa asumsi. Alasan tanpa asumsi karena data penelitian diambil dari distribusi normal. Dari segi jumlah data, umumnya digunakan untuk data berjumlah kecil atau N kurang dari 30. Berikut ada kesimpulan dari pengertian, yaitu uji statistik non-parametrik tidak memerlukan asumsi mengenai sebaran data populasi. Sering disebut juga sebagai statistik bebas sebaran atau distribution free. Dengan kata lain, tidak mengisyaratkan bentuk sebaran parameter populasi normal. Jenis uji non-parametrik. Yang pertama, uji tanda. Yang kedua, uji peringkat 2 sampel Wilks-Coulson. Yang ketiga, uji kolerasi peringkat Spearman. Yang keempat, uji korelasi Kendall. Yang kelima, uji Runge atau dilambangkan dengan S. 6. Uji median. Yang terakhir, yang ketujuh, Chi-square. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam subbab materi yang kedua, yaitu waktu penggunaan, di mana di sini akan dijelaskan saat kapan uji statistik non-parametrik ini digunakan. Menurut analisis, non-parametrik ini digunakan ketika peneliti tidak tahu distribusi data yang diamati. Kemudian, analisis ini digunakan ketika data berdistribusi secara tidak normal. Analisis ini digunakan bukan hanya data dalam jumlah kecil saja, namun juga pada data berjumlah besar yang distribusinya tidak bisa dipastikan. Selain itu, uji ini digunakan jika hipotesis yang nantinya diuji tidak untuk generalisasi parameter dari populasi data. Walaupun sebagai alternatif, namun analisis non-parametrik ini tidak dapat diaplikasikan ketika jenis datanya adalah kontinum. Maka dari itu, jika jenis datanya adalah kontinum, harus ditransformasikan dahulu ke non-kontinum. Nah, dalam waktu penggunaannya, yang pertama dalam Chi-square atau X kuadrat, yang kedua digunakan untuk menguji hipotesis atau satu sampel, komparatif dua sampel bila datanya berbentuk nominal dan sampelnya besar dan K sampel, dan yang ketiga adalah untuk satu sampel bisa menggunakan rumus yang sudah ada. Selanjutnya, kita masuk ke subbab materi 3 yang berjudul kasus ekonomi. Contoh kasus ekonomi, terjadi ukuran ordinal atau bukan taraf tinggi. Misal yang pertama, preferensi konsumen atas 5 jenis barang. Yang kedua, 3 memiliki preferensi lebih dari 2, tapi perbedaannya belum tentu hanya 1. Yang ketiga, tingkatan eksekutif 4 manajer. Dari ketiga preferensi di atas,
Ketika kita melihat asumsi atau sampelnya tidak terdistribusi dengan normal, oleh sebabnya dia dikatakan menggunakan statistika non-parametrik. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu chi-square dan latihan soal. Di sini akan menjelaskan rumus chi-square 1, sampel dan penerapan soal. Chi-square 1 sampel. Rumus chi kuadrat X kuadrat sama dengan F0 dikurang FA kuadrat dibagi FH. Keterangan S kuadrat sama dengan chi kuadrat, F0 sama dengan frekuensi yang diobservasi, FH sama dengan frekuensi yang diharapkan. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya tentang rumus chi-square 1 sampel, di sini kita akan masuk ke dalam latihan soal di mana ada sekumpulan mahasiswa yang sedang meneliti preferensi mahasiswa untuk dapat memilih ketua kelas baik antara perempuan maupun laki-laki. Sampel ini diambil sejumlah 300 orang, 200 orang diantaranya memilih laki-laki dan 100 orang yang lain memilih perempuan. Kita bisa melihat dengan jelas dalam bagian berikut antara laki-laki dan perempuan dengan jumlah 300. Kita akan menyelesaikan soal di atas dengan ketentuan HO adalah peluang calon laki-laki dan perempuan adalah sama untuk dapat dipilih dan HA adalah peluang yang tidak sama. Kita bisa lihat di sini, laki-laki berjumlah 200 dan perempuan adalah 100 dan FH-nya adalah 150. Kita menentukan berdasarkan HO dan FO minus FH di sini, laki-laki adalah 50 dan perempuan adalah minus 50. Lalu FO minus FH kuadrat adalah sama-sama 2500 dikarenakan minus 50 dikali minus 50 adalah plus. Jadi FO minus FH kuadrat dibagi FH adalah sama-sama 16,67 sehingga chi-square 1 sampel yaitu X kuadratnya adalah 33,34. Nah, karena teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dan memahami latihan soal sebelumnya, di sini ada soal latihan untuk dapat teman-teman kerjakan, di mana soalnya adalah mahasiswa melakukan penelitian untuk mengetahui preferensi mahasiswa terhadap warna motor. Nah, berdasarkan pengamatan terhadap motor yang dikendarai mahasiswa ditentukan 1000-nya berwarna hitam, 850 berwarna merah, dan 650 berwarna putih, serta 500 berwarna yang lain. Dengan ketentuan yang sama, yaitu HO adalah preferensi mahasiswa terhadap pilihan warna yang sama, dan HA adalah preferensi terhadap pilihan warna yang tidak sama. Kita bisa menyelesaikan dengan bagan yang sudah ditentukan. Teman-teman bisa melihat di mana kita menentukan FH-nya adalah 750 berdasarkan ketentuan di atas, yaitu HO, preferensi mahasiswa terhadap pilihan warna adalah sama. Sekian, selamat mengerjakan teman-teman. Terima kasih.